alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa alihi wa ashabihi ya jami'il ulumi wal ikram. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana al-mu'minuna yanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qawmahum idza raja'u ilayhi ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khairu 'adatun asyarru lajatun fa bayyinallahu khairan faqhu fid-din atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab tentang memuliakan keluarga baginda Rasulullah SAW. Biasa disebutnya Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait itu? Orang yang diharapkan menerima zakat. Jadi Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang memang tidak diperkenankan menerima zakat. Siapa itu? Bani Hashim, keturunan dari Hashim. Hashim itu siapa? Kakeknya, bapak kakeknya dari Rasulullah. Kemudian siapa lagi yang disebut dengan keluarga Nabi, yaitu Bani Muttalib. Kalau dalam literasi, sebagian para waliullah yang wali sittah atau tis'ah yang 9 itu punya nasab juga kepada baginda Rasulullah, tapi sudah beberapa generasi. Nah, biasanya di dunia ini yang memang dia punya nasab kepada baginda Rasul, ada kelompoknya Pak, untuk menjaga nasab. Al-Alawiyyin namanya. Mereka biasanya di antara mereka itu punya nasab catatan. Apanya ini. Di Indonesia itu biasanya punya panggilan khusus. Waktu pertama-tama sekali datang ke Indonesia, itu panggilannya biasanya mereka disebut syari, orang yang mulia. Kalau bahasa Inggris mungkin sama dengan sir, itu bapak-bapak sekalian. Nah, orang-orang yang keturunan memang betul nasabnya, maka kita wajib menghormatinya selama mereka tidak menyalahi aturan agama. Karena dia punya dua hal: pertama dia punya agama, kesolehannya; kedua dia punya nasab. Yang kalau diurut ketemu dengan Rasulullah. Mana dalilnya? Maka Imam Nawawi nukil ayatnya. Qala Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kalau tahlilan boleh baca juga di nama yuridullah. Innama hanya saja yuridu bermaksud Allah subhanahu Allah liyudhiba, agar supaya menghilangkan dia Allah ankum dari kalian ahlul bait arisa, kekotoran ahlul bait, yaitu ahlul bait. Bahkan wa yutahhirakum, dan dia memuliakan kalian tathira, dengan kemuliaan, kebersihan, membersihkan, mensucikan dia Allah pada kalian ahlul bait tathira
dengan sebersih-bersih. Nanti di dunia kita nih, di Nusantara, menghargai habaib itu terbagi kelompok-kelompok. Ada yang sama sekali kelompok orang tidak menghargai, biasa aja lah, habibnya udah kelamaan Arabnya, biasa aja, tidak ada penghormatan khusus. Ada yang masih orang sangat menghormati asal orang Arab, kita agak minder, dan itu menghormatinya. Wa qala ta'ala, dan ditukil lagi oleh Imam Nawawi dalilnya, wa ma yu'adzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa orang yang mengagungkan syiarnya Allah, masyaallah, bagian dari tafsir syiar itu adalah keturunan-keturunan baginda Rasul, maka itu sebagian dari takwanya hati. Jangankan sekarang nih Pak, waktu ketika masih ada cucunya baginda Rasul, itu respon orang muslim beda-beda Pak. Bahkan kalau dalam sejarah yang kita baca, cucunya Rasulullah itu ada yang meninggal di penggal, dibunuh oleh Yazid, penguasanya Muawiyah. Jadi kalau kita lihat sejarah Islam, setelah 4 khalifah 4 Sayyidina Ali, maka ke bawah itu pemilihannya kerajaan, bukan pemilihan betul. Kalau Abu Bakar ya dipilih rame-rame, kalau sekarang mungkin suara lah, turun pada Umar, baiat, turun lagi pada Utsman, baiat, pemilihan, turun lagi pada Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali itu sudah mulai gejolak Islam. Sayyidina Utsman, khalifah ketiga, matinya terbunuh. Sayyidina Ali pemberontakan di mana-mana. Lalu kemudian cucunya baginda Rasulullah SAW karena politik, ada yang mati, enggak. Itu udah pasti itu mah keturunannya Rasulullah, wong cucu. Jadi kalau dalam beberapa tafsir, syiar Allah itu sebagiannya termasuk adalah keturunannya baginda Rasulullah. Maka kita mengagungkan dia, menghormati dia dalam masih koridor keagamaan, ketaatan beliau, maka itu sebagian dari tanda hati yang takwa. Itu untuk prolog apa itu Ahlul Bait. Hadis yang pertama, wa an Yazid bin Hayyan. Di sini diriwayatkan oleh Yazid bin Hayyan. Qala, berkata Yazid bin Hayyan, intolaktu ana wa Husain ibn Sabr. Saya berangkat, wa Husain ibn Sabrah, dan Husain bin Sabrah, bukan Husain ibn Ali, bukan ya, Husain ibn Sabrah. Wa Amr bin Muslim, dan Sabrah dan Umar bin Muslim. Berangkat ila Zaid bin Arqam, berangkat kepada Zaid bin Arqam. Nanti ada firqah Islam yang seolah-olah mencintai keluarganya Rasulullah, kelompoknya nanti disebut Syiah. Syiah itu dari kata Syi'i, artinya pengikut, pecinta Sayyidina Ali. Itu mulai tumbuh Syiah itu sangat tua. Firqah itu kelompok sangat tua ketika kejadian mulai menjabatnya Sayyidina Ali menjadi khalifah. Utsman terbunuh, baiatlah Sayyidina Ali. Dalam perjalanan kekuasaannya, Sayyidina Ali itu tidak pernah sepi dari demo dan seterusnya, karena kerusuhan dari pemimpin sebelumnya, Utsman. Ada kelompok orang yang sangat menuntut kepada Sayyidina Ali untuk menangkap pembunuh Sayyidina Utsman. Anggapan kelompok orang ini, Ali ini terlalu lambat. Bukan sebagian lagi isu melindungi orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Begitulah begitu. Kalau
bergejolak seperti begitu, kemudian ada kelompok-kelompok orang yang mayoritas membela Sayyidina Ali. Bagian kelompok orang keluar dari yang membela Sayyidina Ali, namanya Khawarij, dari kata kharaja. Nanti jadi firqah tuh Pak, kelompok namanya Khawarij, orang yang keluar dari kelompok besar Islam. Orang-orang inilah yang merongrong kekuasaan Sayyidina Ali. Dalam perjalanan kekuasaannya, kelompok besar ini belum disebut Syiah pada saat itu. Nanti dalam perjalanan panjangnya Syiah itu bukan menjadi kelompok firqah politik lagi, tetapi sudah mempunyai madhab, fikihnya sudah mulai berbeda, cara dia mengambil ijtihad hukum, dalilnya, hadis-hadisnya dia sangat harus, perawinya itu harus ahlul bait. Ada kitabnya sendiri Pak, namanya Al-Kafi. Sehingga kemudian hasil fikihnya berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Fikihnya namanya nanti fikih madzhab tersendiri, fikih Ja'far namanya. Jadi kalau orang Syiah, dia punya cara ibadah sendiri Pak, hasil dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Saya kasih contoh, misalnya ayatnya sama Pak, tapi nanti prakteknya berbeda. Ketika wudhu aja, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Kalau kita bacanya biru'usikum wa arjulakum, ada waw di situ, atofnya kepada faghsilu sana. Atau itu artinya ngikutin bacaan kepada kalimat sebelumnya. Kalau orang Syiah bacanya wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau kita bacanya wa arjulakum, kalau beliau itu wa arjulikum. Ada masalah? Nggak ada. Semua itu ada periwayatannya cara bacanya. Nanti dampak hukumnya jadi berbeda. Kalau wamsahu biru'usikum wa arjulakum, kayak kelompok orang ahli sunnah, kaki itu jadi dibasuh. Kalau wudhu, kayak kita kan dibasuh. Tapi kalau mereka dibaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum, kaki itu tidak dibasuh, tapi diusap. Kalau Syiah itu kalau ada wudhunya kakinya nggak dibasuh, nggak diusap. Jadi ya nggak ada airnya, diusap aja kaki. Syiah kalau sekarang sudah punya itu sendiri Pak, rukun imannya sendiri. Itu dia punya hasil ininya sendiri, hasil ijtihad para ulama-ulama mereka. Kalau Qurannya sama Pak, tapi hasil ijtihadnya kemudian berbeda. Percaya sama Allah. Orang Syiah itu biasanya yang kalau kata Mbak Hashim dalam kitab Risalah Ahli Sunnah, yang berbahaya itu yang menyalah-nyalahkan sahabat Rasul. Jadi Syiah kemudian di dunia ini dalam pandangan para ulama harokat pergerakan dibagi dua kelompoknya. Ada Sunni, ada Syiah. Sampai sekarang belum bisa bersatu. Sunni, Syiah. Bahkan kadang-kadang terjadi gesekan yang luar biasa. Itu sejarah awal tentang firqah. Maka kemudian diceritakan falama jalasna ilaihi, maka kemudian saya berkunjung 3 orang itu kepada Zaid. Maka setelah sampai kami duduk-duduk, lalu berkatalah kemudian Zaid kepada Husain, lakonlah kita ya Zaid khairan katsiran, saya melihat kau Zaid kebaikannya banyak. Ra'aita, engkau melihat Rasulullah, berarti Zaid itu ada sahabat Rasulullah sana. Wasamita hadisahu, dan kau mendengar hadisnya Rasulullah. Wa ghazauta, dan kau perang mau bersama Rasulullah. Bahkan wa sholaita, mau kau pernah sholat juga bersama Rasulullah di belakang Rasul. Zaid, kami mendapat engkau kebaikan yang banyak. Kau bercerita dan semuanya menceritakan bahwa kau dulu Rasulullah. Ada enggak hadis yang bercerita yang lain yang kau bisa sampaikan pada kami? Nah, ini juga pelajaran ilmu hadis Pak. Ilmu hadis itu, entah itu Bukhari, entah itu Muslim, awalnya tidak pernah dibukukan. Tadwinul hadis, pembukuan hadis itu mulai berjalan setelah 200 tahun. Yang paling tua ilmu
buku hadis yang sampai kepada kita, kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Sampai sekarang masih kita bisa dapati. Lalu setelah itu Bukhari, namanya Sahih Bukhari. Lalu kemudian Imam Muslim, Sahih Muslim, ada 6 kitab yang biasa disebut Kutubus Sittah. Ini memang kalau belajar hadis sebanyak belajar sejarah. Hadis itu artinya katanya gitu. Apakah kalau hadis itu soalnya sudah pasti perkataan Rasul? Belum tentu, Pak. Gitu. Belajar hadis itu nggak begitu. Paling rumah itu belajar hadis, Pak. Karena hadis itu nggak sampai langsung ke kita, nggak sampai Imam Bukhari itu nggak ketemu dengan Rasulullah. Ada 6 sampai 7, 4 sampai 7 orang baru sampai sanadnya pada Rasul. Jadi kalau Imam Bukhari mendengar dari gurunya, sami'tu atau hadatsana, guru saya menceritakan begini-begini. Nanti dari gurunya Imam Bukhari bercerita lagi, saya si anu telah menceritakan pada saya. Berarti kakek gurunya nanti ngomong lagi, si anu telah bercerita pada saya begini-begini. Katanya si anu mendengar dari si anu itu katanya Rasulullah gitu. Itu katanya itu yang susah untuk menebak bahwa si anu ini orang psikoh terpercaya, orang yang dobit, hafalannya kuat. Hanya orang-orang dulu itu ya kalau belajar hadis yang memang sudah mutabak, hadis Bukhari, hadis Muslim gitu. Maka kemudian bercerita, Pak Ujiba, maka aku memenuhi bahwa engkau mendengar dari Rasul begini-begini. Katanya Rasul SAW bersabda begini, wa ana tarikun fikum saqalaini. Dan dua hadis, saya meninggalkan kepada kalian 2 saqalain, 2 warisan yang kalau engkau berpegang keduanya kau tidak akan tersesat. Awaluha, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Nanti sama Pak, Al-Quran itu juga pentadbiran dan hadisan tidak zaman Rasul. Pada zaman pembukuan Al-Quran itu mulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu belum besar-besaran atas ide Sayyidina Umar. Jadi Quran pada zaman Rasul itu semuanya ada di dada-dada para sahabat. Hafalan. Bagian lagi ada catatan, forma masih ada catatan. Nanti ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar punya usul, wahai Abu Bakar, apakah tidak sebaiknya Quran itu dibukukan? Khawatir nanti orang nggak bisa kenal Quran kalau nggak dibukukan. Kata Abu Bakar bilang, waduh, itu zaman Rasul nggak pernah ada, saya takut ya. Kalau sekarang menyebutnya bid'ah lah. Kata Abu Bakar gitu. Maka kemudian Abu Bakar mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah bagaimana ini cara mengumpulkan Quran, kira-kira bagaimana dalil-dalilnya. Maka dalam musyawarah itu sepakat bahwa membukukan Quran itu boleh. Jadi Quran itu nggak sesederhana sekarang Pak, tinggal beli di pasar. Prosesnya waduh ya Allah. Apalagi kitab hadis lebih rumit untuk jadi hadis. Makanya kita punya hutang besar beragama itu dengan orang-orang sebelumnya, para ulama. Nah katanya begitu. Pertama adalah kitabullah, karena kitabullah itu al-huda wal nur. Fakhudu, maka ambil oleh kalian bi kitabillah, dengan kitab Allah, wastamsikuhu, pegang teguh kitab Quran itu. Kalau nggak pengen sesat. Fahazala kitabillah, maka kemudian beliau itu mendorong orang untuk kitabullah. Nah berkaitan dengan kitabullah ini, mulai dari zaman sahabat Pak, intens yang namanya seorang muslim itu membaca Quran. Ada yang hatam bukannya umum ya. Orang yang biasanya hatam itu orang-orang menengah 1 minggu Pak. Ada namanya rumusnya, Fami Aswa. Mulutku selalu rindu dengan Al-Quran. Fa itu Al-Fatihah, Mim itu Al-Ma'idah. Jadi hari Jumat itu, Kamis malam, hari Jumat orang mulai baca Quran untuk menghatamkan 1 minggu. Mulai Fa Al-Fatihah hari Jumat itu sampai Al-Ma'idah. Ma'idah nanti hari Sabtu. Berarti hari Jumat bacanya dari Al-Fatihah sampai surat At-Taubah. Sekitar kira-kira 5 juz tiap hari. 6 hari seminggu pertama. Dari dulu udah begitu Pak. Ada yang sebulan sekali. Nah betul.
Biasanya sebulan sekali dia di samping baca Quran, dia kemudian tadabbur Quran, menghasilkan ilmu lain. Membaca, kenapa ini kalau dibaca kok jadi Allahu, kadang-kadang Allah, kadang-kadang Allahi, diteliti jadi ilmu, namanya ilmu nahwu, ilmu sharaf. Yang begitu-begitu tuh hataman Qurannya sebulan sekali. Nggak ada yang seumur hidup nggak pernah hatam, nggak ada Pak. Jangan sahabat kita. Hanya kalau kita mencari akhirat, nitip bagus sekalian kita dengan Quran. Baca. Saya mau pakai baca Quran nggak ada ngerti. Para ulama bilang baca Quran itu walaupun nggak ngerti ibadah, ada nilai satu huruf itu 10 kebaikan. Maka kemudian waragaba fihi, mendorong orang untuk cinta pada Al-Quran. Sumakola kemudian berkata, wa ahlu baiti, yang kedua adalah ahlu bait, keluarga aku. Uzakiruhumullahu fi ahli baiti. Siapa ahli bait saya itu? Allah telah menjelaskan tentang keluarga saya di Al-Quran. Ayatnya tadi, wa yutahhirakum tathira, innama yuridullah, hanya saja Allah bermaksud untuk menghilangkan adizah ahlul bait. Allah menyebut ahlul bait. Ahlul bait di situ tentunya bukan para habaib ya. Ahlul bait di situ adalah ya Aisyah, ya Ali, termasuknya. Tapi kan sekarang faktanya berkembang itu artinya keturunan dari Rasul semakin besar, semakin banyak. Udzakirukumullah fi ahli baiti, faqala lahu Husain, maka kemudian berkatalah Husain kepada Yazid, wa man ahlu baitihi Yazid, siapa itu ahlu baitnya Rasul Yazid? Alaysa nisa'uhu min ahli bait, bukankah istri-istri Rasul itu termasuk ahli bait? Qala, berkata Yazid, nisa'uhu min ahli baitihi, istri-istrinya Rasul itu juga ahli bait. Sehingga kemudian dalam fikih dan menurut Al-Quran, istrinya Rasul itu tidak boleh beristri oleh siapapun, karena dia menjadi ummul mukmin, ibunya orang-orang beriman. Walakin ahlu baitihi man haruma as-shadaqat ba'dahu, dan juga orang-orang ahlu bait Rasul itu adalah orang yang diharamkan menerima sedekah. Qala wa man hum, siapa orang itu? Hum alu Ali, mereka adalah keluarganya Ali, terutama putranya Husain, Hasan, Husain. Wa alu Aqil, keluarganya Aqil. Wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Qala kullu haula'i hurima sedekah, karena buat mereka itu diharamkan menerima sedekah. Qala, jadi berkata, nah iya, itulah ahlul bait. Yang bait adalah tadi keluarga dari Hashim dan Talib. Kalau sekarang deteksinya ya tadi tuh, Al-Alawi itu punya nasab sampai kepada Rasul. Kalau yang nggak punya nasab jangan ngaku-ngaku, dosanya besar. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, ini adalah putranya Umar bin Khattab. Yang diterima hadis ini juga dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, mauqufan alaih annahu qala irkubu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam bi ahli baitihi. Perhatikanlah oleh kalian, cintailah oleh kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ahli baitihi, di dalam ahlu baitnya Rasulullah. Rawahul Bukhari. Kalau di Indonesia masih agak bagus Pak, pada abad itu banyak yang mencintai dan menghormati sekali. Kalau di dunia lain, di Eropa nggak ada kayak begitu. Karena manusia sama aja lah. Ra'u wa biramu wa akrim, memuliakan oleh kalian Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu dengan sebab memuliakan keluarganya Rasul. Nah itu pada pagi ini tentang menjelaskan kita harus menghormati keturunannya bagi Rasul. Nah, untuk pagi ini sudah jam 6 lewat, Bapak-Bapak sekalian, saya kembalikan kepada MC. Mudah-mudahan